New Zealand atau dalam bahasa kita yaitu Selandia Baru. Negara yang dari jauh kelihatannya cuma penuh padang rumput hijau, domba putih lucu, dan pegunungan bersalju kayak wallpaper laptop kantor. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata Selandia Baru tuh bukan cuma cantik di tampilan luar doang. Negara ini juga punya prestasi yang bikin banyak negara besar geleng-geleng kepala. Mereka nggak punya tambang emas yang bikin ekonomi berkilau. Nggak ada ladang minyak yang bisa diekspor berkapal-kapal. Dan penduduknya pun nggak sebanyak negara tetangganya di Asia. Tapi jangan salah, New Zealand justru dipuji-puji karena kualitas hidupnya yang tinggi, tingkat korupsinya yang rendah, dan yang paling keren. Jadi salah satu negara paling gampang buat buka usaha. Yup, menurut laporan resmi dari World Bank, New Zealand udah bertahun-tahun bertengger di posisi teratas untuk ease of doing business, alias kemudahan berusaha. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas. Ini dirasain langsung sama pelaku usaha, dari yang level UMKM sampai startup teknologi. Bayangin, kamu tinggal di sebuah negara yang kalau mau buka bisnis, nggak perlu nunggu disuruh balik minggu depan. Nggak ada tuh istilah, maaf ya, sistemnya lagi down, coba bulan depan. Prosedurnya cepat, jelas, dan transparan. Ibaratnya nih, kamu mau buka usaha es teh manis kekinian, tinggal daftar online, urus izin simple, dan dalam waktu singkat, warung kamu udah bisa jualan. Dan yang lebih penting, nggak perlu kenalan dulu sama Om Camat, Tante Lurah, atau pejabat RT buat dapat lampu hijau. Sistem di sana didesain untuk memudahkan, bukan mempersulit. Pemerintahnya ngerti banget bahwa kalau pengusaha dikasih jalan yang mulus, maka ekonomi akan muter sendiri. Dan karena itulah, Selandia Baru jadi surganya entrepreneur. Bahkan banyak pelaku bisnis internasional pindah dan invest ke sana karena mereka capek sama sistem rumit di negara asalnya. Gak cuma cepat, prosesnya juga minim pungutan gak jelas. Gak ada istilah uang pelicin, administrasi tambahan, atau embel-embel biaya yang gak masuk akal. Yang ada ya cuma biaya resmi sesuai aturan. Dan semua bisa dicek, dilacak, dan diawasi. Karena transparansi di sana udah jadi budaya. Birokrasinya juga nggak bertele-tele. Nggak ada meja yang harus dilalui, cuma buat satu tanda tangan. Nggak ada petugas yang tiba-tiba ngilang pas jam kerja, cuma karena ngopi dulu ke belakang. Di Selandia Baru, pelayanan publik berjalan kayak mesin Swiss. Rapi, disiplin, dan efisien. Semua ini bikin para pelaku usaha berani ambil risiko. Mereka tahu bahwa sistemnya akan dukung, bukan ngejebak. Jadi bukan hal aneh kalau bisnis-bisnis kecil di sana bisa berkembang cepat dan bahkan banyak yang berkembang jadi pemain global. Dan yang menarik, bukan cuma orang lokal yang ngerasain manfaat sistem ini. Warga negara asing juga bisa mulai usaha dengan prosedur yang serupa. Selama kamu ikuti aturannya dan niat serius, sistemnya nggak akan menghalangi. Makanya, Selandia Baru itu ibarat panggung besar buat siapa aja yang pengen coba bangun bisnis dari nol tanpa harus jungkir balik dulu lawan birokrasi. Bahkan buat anak muda yang baru punya ide, negara ini kasih ekosistem yang nyaman buat berkembang. Semua prestasi ini lahir bukan dari kebetulan, tapi dari filosofi mereka. Membuat hidup warga negara itu simple, efisien, dan adil. Karena negara yang benar bukan yang kasih banyak aturan ribet, tapi yang tahu kapan harus mundur biar rakyatnya bisa jalan sendiri. Kalau kamu pernah nonton The Hobbit, King Kong, atau X-Men Origins, pemandangan di film itu sebagian besar diambil dari New Zealand. Lanskap alamnya terlalu keren untuk tidak dimonetisasi. Gunung-gunung bersalju, danau biru jernih, hutan hijau tak berujung, semuanya kayak lukisan hidup. Dan ini bukan cuma buat dipandangi doang, tapi juga jadi sumber pemasukan utama lewat pariwisata. Menurut data dari Tourism New Zealand, sektor ini menyumbang persentase besar untuk perekonomian mereka. Makanya nggak heran kalau pemerintahnya serius banget ngurusin alam mereka, karena alam bukan cuma aset, tapi juga ATM berjalan. Yang ini unik dan agak lucu. New Zealand punya produk ekspor yang nggak biasa.
udara segar. Beneran, udara segar. Dalam botol. Biasanya dijual di bandara atau online, botol udara ini diklaim berasal dari pegunungan Alpen Selatan New Zealand, tempat yang katanya belum pernah dicium sama polusi. Dan banyak turis yang beli loh. Ada yang karena penasaran, ada juga yang emang pengen bawa pulang sepotong New Zealand ke rumah. Tapi hey, ini bukan scam. Udara segar memang jadi komoditas premium di zaman polusi dan udara AC full asap knalpot. Ini bisa dibilang pemasaran jenius dan sedikit nyeleneh. Tapi berhasil. Kamu pernah ngerasa rumah kamu rame sama kucing? Coba bayangin hidup di negara yang katanya punya lebih banyak domba daripada manusia. Ya, Selandia Baru tuh ibarat peternakan raksasa. Domba-domba berkeliaran kayak warga lokal dan peternakan di sana sangat canggih. Banyak yang dikelola cuma sama satu keluarga. Bahkan ada yang cuma sepasang suami istri, tapi tetap bisa beroperasi super efisien. Rahasianya? Teknologi dan kooperasi. Peternakan mereka udah pakai sistem otomatisasi, drone, dan manajemen modern. Kooperasi peternak juga bikin pemasaran jadi mudah dan adil. Dan karena kondisi alamnya cocok banget buat ternak, nggak heran kalau produk-produk susu dan wool, mereka jadi langganan ekspor ke seluruh dunia. Sekarang mari kita bahas soal petualangan. New Zealand terbagi jadi 2 pulau utama, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Pulau Selatan dikenal dengan pegunungan, hutan, dan gletser. Pulau Utara lebih tropis, punya pantai-pantai indah, dan gua-gua yang dihuni makhluk glowing kayak di film sci-fi. Yang bikin makin unik, hutan di New Zealand gak punya hewan buas. Kamu bisa camping di tengah rimba tanpa takut ketemu ular gede atau singa lapar. Jadi, buat kamu yang suka alam tapi takut sama hewan liar, ini adalah tempat yang sempurna. Mau hiking, naik gunung, atau nginep di tengah hutan, aman. Banyak yang mikir negara maju itu harus punya senjata canggih, gedung pencakar langit, atau penduduk ratusan juta. Tapi New Zealand ngebuktiin kalau jadi negara hebat nggak harus ribet. Indeks pembangunan manusianya tinggi banget, pendidikan gratis, sistem kesehatan bagus, dan pemerintahnya bersih. Menurut UNDP, mereka konsisten masuk 3 besar dalam urusan kualitas hidup. Yang bikin salut, masyarakatnya juga punya budaya saling bantu dan sangat menghargai keseimbangan alam. Mereka sadar banget kalau alam bukan untuk dieksploitasi, tapi dirawat dan dibagi ke generasi berikutnya. Oke, ini trivia sejarah yang menarik. Nama New Zealand itu berasal dari kata Belanda, yaitu New Zealand yang artinya tanah laut baru. Awalnya dinamain gitu oleh pelaut Belanda, Abel Tasman, pas lagi jalan-jalan laut tahun 1600-an. Tapi nama itu makin populer setelah penjelajah Inggris, James Cook, pakai istilah New Zealand di catatannya. Jadi enggak ada tuh yang namanya Old Zealand. Ini cuma penamaan buat ngebedain dari Provinsi Zeeland di Belanda. Jadi, New Zealand ini tuh kayak temen sekelas yang kalem, nggak banyak gaya, tapi nilainya selalu nyaris sempurna. Nggak neko-neko, tapi ternyata banyak yang bisa kita pelajari dari dia. Dari cara mereka nyatu sama alam, ngatur hidup tanpa ribut, sampai gimana mereka bikin damai itu jadi strategi nasional. Negara ini bukan soal pencitraan, bukan juga soal pamer gedung tinggi atau teknologi ribet yang susah dijangkau rakyatnya sendiri. Tapi justru soal hal-hal sederhana yang bikin hidup terasa lebih hidup. Kayak udara yang beneran bisa kamu hirup tanpa takut paru-parumu protes. Atau hutan yang bisa kamu jelajahi tanpa harus buka doa pelindung dari binatang buas. Dan di dunia yang makin ramai sama suara bising dan debat kusir digital, New Zealand hadir kayak tombol mute buat kepala yang udah sumpek. Negara ini ngajarin bahwa maju itu nggak harus gaduh. Kadang, yang paling revolusioner justru adalah hidup pelan, sadar, dan seimbang. Mungkin, setelah nonton video ini, kamu jadi mikir, apa kita perlu cari New Zealand versi kita sendiri? Bukan negara, tapi cara. Cara hidup yang lebih waras. Cara mikir yang gak terburu-buru. Cara berkembang tanpa ninggalin jejak racun di belakang. Dan mungkin juga kita semua diam-diam pengen
punya tempat di dunia ini yang sesunyi pegunungan Selandia Baru, sesederhana koperasi peternak domba, dan setenang suara alam tanpa notifikasi. Jadi, kalau setelah ini kamu nutup video dan langsung buka tab baru buat cari tiket ke Queenstown atau Milford Sound, nggak heran sih. Karena bisa jadi New Zealand bukan cuma tempat, tapi juga perasaan. Perasaan bahwa dunia ini masih punya sisi yang damai, yang bersih, yang nggak sibuk nyari validasi. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa terus bersama kami. Sekarang giliran kamu, negara mana yang perlu kita explore selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.